Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman operator sekolah dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, let's go. Hari ini kita akan bahas tentang NUPTK, teman-teman. NUPTK yang terbit tahun 2023 dan 2024. Apakah ada kemudahan? Apakah ada perubahan sistemnya dan yang lain-lain, ya. Dan di video ini saya akan membahas tentang bagaimana cara nge-proof di profile yayasan. Setelah kita ngupload terus kemana lagi, Pak? Terus kemana lagi? Nah, oke. Jangan di skip, makanya simak dulu agar nanti nggak gagal paham. Oke. Pertama, ada catatannya teman-teman. Pertama itu upload di jam akses. Jam berapa? Jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Ini ya. Nih jam teman-teman untuk mengupload. Kalau di luar itu tidak bisa. Syarat kedua adalah mempunyai ijazah. Ini teman-teman ijazah ya. Ijazah SD, ijazah SMP, SMA, S1. Bagaimana Pak kalau misalkan ijazahnya hilang ataupun terbakar? Pakai menggunakan surat hilang, kemudian pakai surat keterangan dari sekolah asal bahwasanya teman-teman tuh memiliki ijazah tersebut. Bilang aja, saya kehilangan ijazah di sekolah kita asal dulu. Misalkan di SMP nih hilangnya, ijazah SMP hilang, berarti ke sekolah asal SMP-nya minta surat keterangan, lalu ke dinas, dan kemudian diajukan ke kepolisian untuk mendapatkan surat kehilangan. Itu aja ditampilin, bisa insya Allah ya. Soalnya saya pernah nyoba pakai itu bisa. SMA, S1 dan SK. Nah ini nih SK yang banyak bertanya, Pak SK ini gimana untuk SK? SK itu ada 3 teman-teman. SK-nya ada SK surat tugas, ada SKBM, ada surat GTY, guru tetap yayasan. Saya tuh sudah buat 3 bundel, jadi tiba teman-teman formatnya tuh udah ada, tinggal dimasukin aja. Ada di OPS berkah di sini tuh. Nih dia nih bentuknya kayak gini. Ini ada, nah bukan ini berkas bikin PTK. Nah ini saya buatin 10 bulan yang lalu. Nah begitu ya teman-teman ya. Nah ini sudah tinggal, pokoknya ditonton aja dulu videonya, jangan sampai di skip soalnya itu kayak bentuk aplikasi Excel gitu, mempermudah teman-teman ya. Itu ya untuk SK. Alur, kemudian ada alur penerbitan. Ini masih mukodimah teman-teman, capek harus disimak dulu ya. Alur penerbitannya ada sistem lama. Ini sistem lama ya. Kalau yang swasta itu ada operator, kemudian diupload operator, kemudian yayasan, di-approve ke dinas, kota, LPMP, provinsi, pusat, langsung terbit. Itu yang lama. Kalau negerinya tuh operator ke dinas, LPMP itu provinsi ya, pusat dan terbit. Nah itu yang lama nih tahun 2022. Tapi tahun 2023 dan di 2024 itu sistemnya adalah operator di approve, kemudian operator nge-approve, yayasan nge-approve, dinas, terbit, pusat. Sekali lagi ya, operator itu yang ngupload. Nguploadnya yayasan, operator sekolah, ngupload nih sekolah operator. Kemudian di approve sama yayasan, kemudian lagi di approve lagi sama dinas. Approve apa sih Pak? Approve tuh di ACC sama dinas, langsung terbit, nggak usah ke provinsi lagi. Ternyata berkas kita itu yang mempermudah. Apalagi yang negeri lebih enak, dari operator ke dinas langsung ke pusat, langsung terbit dia. Nah enak kan? Nah ini dia sistemnya teman-teman. Kemudian lagi cara uploadnya bagaimana dan cara approve-nya ya. Cara approve-nya bagaimana nih? Cara approve yayasan. Nah, oke. Cara approve yayasannya gimana? Dan cara nguploadnya. Kita ke Perpal PTK dulu teman-teman. Bagi teman-teman yang operator baru, itu untuk kalau PTK itu ke Perpal PTK ya. Dari Perpal PTK kemudian sebentar. Nah, ini dia. Saya pengen ngupload buat teman saya. Lalu kemana nih? Habis dari sini kita cek dulu ke pengajuan teman-teman. Di sini ada pengajuan NUPTK. Nah ini dia calon-calon yang dapat menerima NUPTK nanti. Gitu ya. Kemudian lagi kita kemana? Kita ke ajukan NUPTK di sini. Disiapkanlah berkas-berkas tadi, ijazah nih yang ini. Ijazah SD, SMP, SMA, S1 dan SK. Itu disiapkan bentuk PDF teman-teman, dan ini dibundel menjadi satu gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya, nah ketika sudah di PDF bentuknya maksimal 2 MB ya, 2 MB teman-teman.
2 MB, 2 MB, dan SD 1 MB. Di sini dilihat aja teman-teman. Kalau yang SK 2 MB, kalau yang SMP, SMA, SD itu 1 MB, 1 MB, 1 MB semua ya. Begitu teman-teman. Kemudian kita pilih filenya. Kita pilih file. Kita cari filenya. Tunggu sebentar saya nyari. Nih. Ijazah S1, SK, ini dia di sini. Nah, ini kayak gini nggak bisa teman-teman. Ini harus dikecilin. Sebentar ya, saya kecilin dulu. Sebentar, saya kecilin dulu. Oke, let's go teman-teman. Kita sudah kompres nih semuanya sesuai. Yang penting ini sesuai yang di sini aja 2 MB, ininya 1 MB. Nah, ini harus sesuai. Kompresnya di mana? Ada di kompres PDF. Di sini ada. Nah, kompres. Kalau nggak di Google kecilin PDF. Udah gitu aja. Gampang ya. Oke, kita ke SK gabungan. SK gabungannya dicek. Yang tadi dari tahun berapa, Pak? Nah, ini dia tahun berapa? Tahunnya dari 23 tahun terakhir, berarti 2023, 2022, 2021. 3 tahun terakhir ya. Kemudian let's go. Kemudian SK pengangkatan di SD, sekarang SD-nya ini sudah kompres-kompresin teman-teman. Gitu ya. Jalan ya. Oke, jalan. Kemudian SMP. Oke. Kemudian SMA. Nah, ini sama ya, SMA mau SMK sama aliyah juga sama. S1, sekarang S1-nya kita ini sudah, langsung kita klik ajukan. Ajukan, sebentar tungguin. Nah, ini sudah ajukan teman-teman. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita cek status pengajuan NUPTK-nya. Status, nah ini dalam antrian. Apa yang harus kita lakukan? Kalau teman-teman sebagai operator yayasan juga, maka kayak saya nih, alhamdulillah ya, saya pengen nge-prof dari yayasan. Caranya gimana? Cara nge-prof yayasan, sebentar. Nah, ini dia. Saya masuk pakai ke Perpal PTK juga. Perpal PTK, kontak ya, pakai email yayasan ya, yayasan kita. Kemudian kita ke pengajuan NUPTK. Nah, di pengajuan NUPTK-nya, nah di sini dilihat, lalu dilihat ke dokumen. Dilihat, scroll ke bawah, lihat SK-nya, kemudian ijazah SD-nya, ijazah SMA. Misalkan teman-teman sebagai yayasan ya, didetilin mana yang salah. Nih ada yang salah nih SK-nya gitu kan. Nah, ini dari 2021 teman-teman, kalaupun saya diblurin ya. Kemudian kita ke profil, kita scroll ke bawah, ada katakan approve. Kita ketik oke. Ting, hilang. Itulah sudah di-approve sama. Ketika ini sudah disetujui yayasan. Nah, ini saya masih di Perpal yayasan ya teman-teman. Kemudian coba kita cek ke Perpal Perpal PTK, maaf, Perpal PTK login menggunakan yang sekolah, yang tadi kita ajuin yang sekolah itu tuh. Ya, yang operator sekolah. Kita login, kita cek ya. Gitu ya. Kemudian kita cek di sini. Oke, aktif. Saya ngeri nggak kerekam. Oke, kemudian kita ke status pengajuan NUPTK. Nah, ini disetujui yayasan teman-teman. Nah, ketika teman-teman nanti dia nggak langsung berubah seperti ini teman-teman. Dia nunggu beberapa jam. Ya minimal maksimal banget 1 kali 24 jam enggak ya. Kalau saya tuh tadi jam 11, sekarang udah jam 1 lah, berarti 2 jam. Dia nggak langsung, jadi butuh waktu 1-2 jam 3 jam nggak apa-apa. Pagi, misalkan pagi tersorenya ya. Wah, kok nggak berubah-berubah Pak, sedangkan di yayasan udah disetujui di sininya Pak, di sananya ya, di Perpal yayasan ya. Tunggu aja dulu 21-23 jam ya gitu. Sudah disetujui yayasan, lalu kita apa nih, kita menunggu ya approve dari dinas gitu ya. Kita tunggu berapa lama Pak? Nah, tergantung dinasnya gitu ya. Ada yang sehari, ada yang 2 hari, 3 hari, tergantung teman-teman ya. Begitu. Nah, saya punya contoh teman-teman. Ini sekolah istri saya. Sekolah istri ini, dia juga lagi ngajuin. Sebentar. Ini contoh yang sudah di-approve oleh dinas teman-teman. Sebentar ya. Nah, ini cara ngeceknya kemana sih? Gini, masuk Perpal PTK, langsung ke status pengajuan NUPTK-nya teman-teman. Status. Nah, ini dia nih contoh yang sudah disetujui dinas. Kelihatan nggak ya? Saya gedein deh.
Ini segi gede. Nah, nih setujui dinas tuh. Nih disetujui dinas. Hal apa lagi yang harus kita lakukan setelah disetujui dinas? Karena kita swasta, ingat ini swasta berarti berarti langsung terbit nanti. Nah, gitu teman-teman ya. Ini berapa lama Pak untuk terbit dari dinas? Saya sudah 1 bulan teman-teman. Sudah 1 bulan menunggu, ini belum terbit juga. Dengar kabar ada yang 1,5 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Kita bersabar saja. Memang proses yang pas di sini itu agak lama teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman sebulan sudah terbit ya NUPTK-nya. Bersabar saja. Tinggal tiap hari atau tiap minggu lah kita kontrol. Takutnya sudah di-approve sama dinas. Di beberapa pusat ada yang salahnya. Begitu teman-teman ya. Itulah proses penerbitan NUPTK. Ini dia sistem terbaru teman-teman, sistem terbarunya agar bisa jelaskan ke guru-guru biar dia tidak banyak bertanya-tanya. Ini gimana sih sistemnya? Nanti alurnya bagaimana sih? Kok lama banget sih? Begitu teman-teman. Oke, seperti itu aja dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kurang lebih ya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.